Halo, halo. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Iqbal, instruktur cybersecurity dari MISA AI. Di sini webinar pada pagi hari ini akan mengajarkan dasar-dasar audit keamanan sistem informasi dengan Kali Linux. Oke, pertama-tama, apa itu keamanan cyber? Jadi keamanan cyber itu saya bikin 4 poin. Yang pertama ada keamanan digital, yang dimana keamanan cyber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Dan ada sandi aman, yang dimana kesalahan dalam gangguan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Dan ada hacker, yaitu hacker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membobol sistem keamanan dan mencuri informasi sensitif. Serta ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah cara yang aman dan sah untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan. Oke, jadi sini lanjut ke apa itu Kali Linux sebelum kita masuk ke Kali Linux-nya, kita kenalan dulu nih apa itu Kali Linux. Jadi Kali Linux itu adalah sebuah distributor sistem operasi. Dia berbentuk OS seperti Windows, dan Linux ini dirancang khusus untuk penelitian dan keamanan siber. Distro ini dilengkapi dengan berbagai macam alat dan perangkat lunak yang sangat berguna bagi para hacker etis, profesional, keamanan informasi, dan para peneliti keamanan. Apa itu audit keamanan? Nah, jadi audit keamanan proses evaluasi menyeluruh terhadap sistem, baik itu sistem manual maupun sistem berbasis komputer, untuk menilai apakah sistem sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, efektif, efisien, dan aman. Dan di sini ada tujuan dari audit keamanan. Jadi kalau kalian nanya apa sih tujuan dari audit keamanan? Jadi tujuan dari audit keamanan saya bikin 6 poin. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi kerentanan. Yang kedua mencegah serangan siber. Yang ketiga memastikan kepatuhan, jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan. Yang kelima mengoptimalkan pengeluaran. Dan yang terakhir ada menaikkan tingkat kematangan keamanan. Nah, di sini lanjut lagi ada tujuan audit keamanan. Yang pertama ada mengidentifikasi kerentanan, yang dimana mengidentifikasi kerentanan adalah menemukan kelemahan atau celah keamanan dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh hacker. Eksploitasi merupakan cara hacker mencari celah agar bisa menembus sistem keamanan seperti itu. Dan yang kedua ada mencegah serangan siber ini merupakan pencegahan serangan seperti peretasan, pencurian data, atau gangguan layanan. Caranya kadang besar, kadang kecil, Kak. Sekarang gimana ya, aman ya? Halo, oke, okay. Aman berarti. Yang ketiga itu memastikan kepatuhan.
yang dimana pada poin ketiga ini kita harus memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait keamanan data. Jadi keamanan data itu mempunyai regulasi dan persyaratannya khusus yang harus kita penuhi sebaik dan bijak mungkin. Yang keempat di sini ada meningkatkan kepercayaan, yang dimana meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya terhadap keamanan data. Yang kelima ada mengoptimalkan pengeluaran, yang dimana mengoptimalkan pengeluaran yaitu mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu untuk solusi keamanan yang tidak efektif. Jadi kalau kalian mau efektif, kalian harus bisa mengoptimalkan pengeluaran kalian. Jadi sebisa mungkin kalian menggunakan uh, uang kalian untuk memperkuat dan mengidentifikasi area-area tertentu yang masih lemah gitu. Dan yang keenam itu menaikkan tingkat kematangan keamanan. Yang dimana untuk membantu organisasi mencapai tingkat kematangan keamanan yang lebih tinggi. Nah, lanjut lagi ada apa itu manfaat dari audit keamanan. Di manfaatnya saya bikin 4 poin. Yang pertama untuk perlindungan data. Kedua ini sangat kredensial banget, yang dimana untuk mencegah kerugian finansial. Yang keempat itu untuk meningkatkan kontinuitas bisnis, dan yang keempat itu memperkuat keputusan bisnis. Jadi manfaat audit keamanan itu yang pertama perlindungan data, itu untuk melindungi data sensitif organisasi dan pelanggan. Yang kedua mencegah kerugian finansial, yaitu menghindari kerugian akibat serangan siber seperti biaya pemulihan data dan reputasi yang rusak. Halo, halo, tes. Oke. Oke, yang kedua tadi udah ya. Lanjut yang ketiga itu untuk meningkatkan kontinuitas bisnis, yang dimana memastikan bisnis berjalan keamanan. Jadi RTO dan FPO itu dilihat harus sangat 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 minim dan sangat tepat. Dan yang keempat itu untuk memperkuat keputusan bisnis, yang dimana memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait keamanan. Nah, di sini ada banyak sekali ancaman-ancaman keamanan siber. Yang pertama itu ada pada virus dan malware. Jadi virus dan malware merupakan perusak sistem dan data serta membuka pintu bagi para peretas untuk melakukan jaringan.
Nah, yang ketiga ada serangan DDoS, yang dimana serangan distribusi denial of service atau DDoS juga merupakan uh, serangan yang mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan dan menyebabkan kelambatan. Biasanya kalau Soalnya gak salah banyak bang satu ngomong deh. orang memakai DDoS ke salah satu website, biasanya itu bikin down website. Kayak server penuh, maka itu bikin server nggak bisa diakses. Nah, yang keempat itu tidak memperbarui perangkat lunak. Ini kalau di ancaman keamanan siber, tidak memperbarui perangkat lunak merupakan hal yang fatal juga. Dimana kalau kalian tidak memperbarui perangkat lunak kalian atau software kalian, maka berarti kalian akan menimbulkan resiko keamanan bagi data dan sistem. Eh, oh, Oke, di sini ada teknik-teknik keamanan cyber. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean data sehingga hanya pihak yang sah yang dapat mengaksesnya. Intinya yang sama-sama punya akses dan punya kunci, maka dia akan bisa masuk ke dalam data enkripsi. Yang kedua ada token autentikasi, yang dimana digunakan untuk memverifikasi pengguna dan memberikan akses ke sistem atau aplikasi. Yang ketiga ada firewall. Firewall ini digunakan untuk memblokir serangan berbahaya yang dapat masuk melalui internet dan jaringan. Dan yang keempat ada backup data. Backup data itu sangat berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya. Jadi kalau misalkan kalian serang virus, kalian udah ada backup data itu otomatis kalian aman, nggak bakalan kocar kacir, nggak karuan. Gitu. Jadi usahakan setiap data yang menurut kalian penting, kalian simpan sebaik mungkin lalu di backup. Jangan sampai nggak backup nih. Ini biasanya orang plus 62 atau rata-rata malas banget untuk backup gitu. Jadi sebisa mungkin kalau emang data kalian penting dan bermanfaat banget itu buat kalian, bisa mungkin untuk membackup-nya gitu ya. Kita ada insiden atau hal tertentu yang nggak bisa dihindari gitu kan, jadi kalian udah punya backup-nya gitu. Backup benar-benar penting. Nah, ini ada kesadaran keamanan cyber. Yang pertama itu pendidikan terus-menerus memperkaya pengetahuan mengenai keamanan siber dan cara melindungi sistem dan data. Yang kedua ada proteksi sandi, yaitu menggunakan sandi yang kuat untuk melindungi hak akses dan data pribadi. Jadi kalian sandi jangan sama semua hurufnya, sebisa mungkin kalian abstrak, masukin simbol-simbol besar kecil huruf dan angka. Terus ada yang ketiga itu kredensial dan sertifikasi cyber security, yang dimana kalian bisa mendapatkan kualifikasi dan sertifikasi cyber security untuk meningkatkan kualitas dan keamanan. Nah, di sini ada melindungi data penting. Yang pertama ada di klasifikasi data, yaitu identifikasi, kategorisasi, dan perlindungan data berdasarkan tingkat rahasia. Jadi ada tingkatan-tingkatannya biasanya, dan itu bisa diklasifikasikan sesuai tingkatannya. Dan di sini ada backup dan recovery, yang dimana untuk menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga ada filter email, yaitu melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan dari email spam dan serangan virus. Seperti itu. Dan sini ada merasakan konsekuensi dari kegagalan keamanan siber. Jadi ini merupakan konsekuensi dari kegagalan keamanan siber. Konsekuensinya yang pertama itu kerugian di keuangan. Biasanya
Kejahatan siber dapat berdampak besar pada pendapatan dan keuangan perusahaan. Biasanya kalau ada serangan tuh bakalan down atau kehilangan data di nah itu bakalan merugikan salah satu perusahaan tersebut dan keuangannya bakalan oh ya. Dan yang kedua ada kerusakan reputasi, yang dimana serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Dan yang terakhir ada potensi masalah hukum, di mana perusahaan yang tidak melindungi data pelanggan dengan benar dapat dikenai tuntutan hukum. Ini ada lagi cara untuk mengatasi serangan cyber. Ini nah ini merupakan cara untuk mengatasi serangan cyber. Yang pertama itu ada virus dan malware. Itu cara mengatasinya untuk kalian ini menginstal software dan software antivirus. Dan di sini serangan dari phishing. Phishing ini banyak ya klasifikasinya, mulai dari phishing email, phishing website dan lain-lain. Jadi kalian harus seperti email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil nama domain yang sudah ada. Jadi sebisa mungkin kalian buat phishing, nanti data kalian sendiri hilang, bahaya juga gitu. Di sini ada serangan DDoS, yaitu gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan trafik yang diinginkan. Nah, ini ada lagi serangan dari tidak memperbaruinya software. Jadi yang cara mengatasinya ya perbarui software yang secara teratur dan pastikan firewall ditingkatkan. Nah, ini ada lagi scope audit keamanan. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit ya Mas. Jaringannya agak ngelek-ngelek nih di sini. Ya, ada Mas Hari. Ada yang ingin ditanya? Oke, semuanya apa aman? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa lewat kolom chat. Kalau misalkan emang kalian males untuk on mic gitu. Tapi disarankan ngetik aja ya. Soalnya takutnya kendala atau gimana gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh.
Oke, kita lanjut kembali. Di sini ada skop audit keamanan, yang dimana ruang lingkup audit keamanan dapat bervariasi tergantung pada ukuran organisasi, kompleksitas sistem informasi, dan industri di mana organisasi tersebut beroperasi. Nah, di sini ada aspek skop audit keamanan. Yang pertama ada kebijakan keamanan, yang dimana kebijakan keamanan ini menilai apakah kebijakan keamanan yang ada sudah komprehensif, relevan, dan komunikasikan dengan baik pada seluruh karyawan. Dan di sini ada lagi prosedur keamanan, yang dimana untuk mengevaluasi prosedur keamanan yang telah ditetapkan seperti prosedur penanganan insiden, manajemen akses, dan backup data. Dan yang ketiga ada teknologi keamanan, yaitu menganalisis perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan yang digunakan untuk melindungi informasi. Ini termasuk firewall, sistem deteksi, sistem pencegahan kehilangan data, data DLP, dan enkripsi. Oke, kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Jadi ada aspek skop audit keamanan. Yang pertama ada kebijakan keamanan, yang dimana dari kebijakan keamanan ini menilai apakah kebijakan keamanan yang ada sudah komprehensif, relevan, dan komunikasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Yang kedua ada prosedur keamanan, yaitu mengevaluasi prosedur keamanan yang telah ditetapkan, seperti prosedur penanganan insiden, manajemen akses, dan membackup data. Yang ketiga ada teknologi keamanan, yaitu menganalisis perangkat keras. Halo. Dan yang ketiga ada teknologi keamanan, yaitu menganalisis perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan yang digunakan untuk melindungi informasi. Ini termasuk firewall, sistem deteksi intrusi, sistem pencegahan kehilangan data atau DLP, dan enkripsi. Dan yang keempat itu ada pengguna, yaitu mengevaluasi kesadaran dan kepatuhan pengguna terhadap kebijakan keamanan. Ini melibatkan penilaian pelatihan keamanan dan perilaku pengguna. Nah, ini juga ada standar dan regulasinya, yaitu standar dan regulasi keamanan informasi memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk mengelola risiko keamanan informasi. Mereka menyediakan pedoman, kontrol, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk memastikan keamanan data mereka. Nah, jadi standar dan regulasi yang umum digunakan dalam audit keamanan itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada ISO atau IEC 27001, yaitu standar internasional yang paling diakui untuk sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Dan yang kedua itu menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMKI. Terus ada juga membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Nah, di sini ada lagi standar regulasi PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Itu khusus untuk entitas yang menangani data pemegang kartu pembayaran.
menetapkan persyaratan keamanan untuk melindungi data pemegang kartu dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pencurian. Di sini ada lagi HIPAA atau Health Insurance Probability and Accountability (ACP), yang dimana regulasi di Amerika Serikat yang mengatur privasi dan keamanan informasi kesehatan individu. Berlaku untuk organisasi yang menangani informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi, yaitu berlaku untuk organisasi yang menangani informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau PII. Ini ada GDPR, yaitu General Data Protection, yang dimana regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi individual, memberikan hak kepada individu atas data pribadi mereka, yang mewajibkan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Di sini ada lagi NIST atau National Institute of Standards and Technology, yaitu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengembangkan berbagai publikasi dan standar terkait keamanan siber. NIST Cyber Security Framework adalah salah satu contoh standar yang banyak digunakan. Nah, mengapa sih standar dan regulasi itu penting? Karena standar dan regulasi itu mempunyai 4 poin yang penting. Yang pertama adalah konsistensi, kepercayaan, pengurangan risiko, dan persyaratan hukum. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada konsistensi, yaitu standar memberikan pendekatan yang konsisten dalam mengelola keamanan informasi. Yang kedua ada kepercayaan. Kepatuhan terhadap standar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, bisnis, dan regulator. Yang ketiga ada pengurangan risiko, yaitu dengan menerapkan kontrol yang ditentukan dalam standar, organisasi dapat mengurangi risiko keamanan informasi. Dan yang keempat ada persyaratan hukum, yang dimana banyak standar dan regulasi memiliki ketentuan hukum, sehingga kepatuhan menjadi suatu keharusan. Oke, kita akan lanjut ke bagian praktik. Sebentar, saya lihat dulu kali Linux saya apakah kasih error. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ini kali Linux saya masih error, kursornya hilang ini, sama kalau masuk ke suatu tools itu nggak ada tombol close-nya atau minimize. Kemarin aman, tapi sekarang tiba-tiba error. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi ini. Boleh raise hand dan diketik. Lanjut Kak. Oke, bentar. Sebenarnya sesi ini tuh harusnya praktik di dalam kali Linux.
Namun kali Linux saya terjadi kendala error, kursornya nggak muncul, dan setiap saya masuk tools, tombol close atau minimize-nya hilang. Kemungkinan kita ganti ke sesi tanya jawab ya. Udah di reset, udah coba dimati nyalain juga berkali-kali. Udah dicoba dari tadi kok, aman. Tapi masih kendala. Oke, untuk Mas George, Mas George, ini saya lagi coba reset lagi kali Linux-nya. Misalnya bisa kita praktik, tapi kalau misalkan nggak bisa kita coba ke Q&A dan ke praktik yang lainnya di luar kali Linux. Tapi masih berkaitan dengan Fiber. Oke, untuk Mbak Mikail, Mbak atau Mas ya ini. Via Windows tidak bisa. Ini kita pakai Windows tetap, namun kita di dalam virtual machine gitu. Kamu mau tanya, biasanya audit cyber gitu apakah selalu diterapkan di semua perusahaan? Ya wajib itu, karena berkaitan dengan kerentanan data sistem gitu. Jadi harus ada audit dari sistem keamanan. Jadi untuk tanya pada Mas, iya, biasanya yang diaudit dari sisi seberapa aja itu. Nah, biasanya kalau yang diaudit dari sisi cyber itu dari kebijakan dan prosedur, terus ada lagi di bagian teknologi keamanan, terus akses dan identitas, kesadaran keamanan karyawan, kontinuitis tentang bisnis. Sama ini sih, setahu saya
auditor dari keamanan siber juga sering banget tuh kayak ngevaluasi bagian kerentanan, konfigurasi, log system, compliance, dan masih banyak lagi sih kayak gitu. Kak Dava, maaf Kak ini layarnya emang kosong. Kita udah mulai dari tadi sih Kak, jam 10 tadi. Jadi ini sebenarnya masuk ke proses praktik di Kali Linux, namun Kali Linux saya lagi terjadi kendala nih. Dari tadi udah di reset, udah dicoba keluar masuk dari tadi, namun masih terkendala. Kursornya hilang dan nggak bisa closing dari aplikasi yang ada di dalam. Install ulang Kak, wah kalau install ulang bisa aja sih, cuma makan waktunya lama. Kita kan sesinya cuma sejam nih, gitu. Ya, ini saya pakai VM, Virtual Machine. Virtual Machine dari Oracle, VirtualBox. Ini saya dari kemarin pakai aman-aman aja gitu. Nggak tahu ini tiba-tiba begini. Oke, kita coba ke ini ya, ke praktik ngecek website aja nggak apa-apa ya. Jadi di sini kalian bisa ngecek website letaknya di mana, IP-nya berapa, seperti itu. Oke, kita coba pakai website. Linknya saya sertain di kolom chat ya. Webcheck ini berfungsi untuk mengecek keberadaan server dan alamat IP serta yang lainnya yang bisa dilihat dari website ini. Contohnya kayak di saya ini, terus kalian enter aja atau nulis URL. Nah, di sini dia akan crunching data. Oke, sebentar. Masih loading. Seperti ini. Maka dia akan bisa mengecek di mana letak servernya. Jadi server saya itu terletak di Indonesia gitu. Dan untuk SSL sertifikasinya itu seperti ini. Ada serial number, fingerprint, extend key usage, ada DNS record, header, cookies, HTTP security, social tag, DNSSEC, security.txt, DNS server, firewall, global ranking, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, coba kita coba cek yang lain lagi. Nah, untuk Tokopedia di sini, Tokopedia itu servernya berada di Singapura gitu. Dan registrasi domainnya itu tokopedia.com. Update terakhir dari domain itu tanggal 18 Mei 2023.
Expirednya registrasi expired tanggal 30 Mei 2028. Jadi di sini nih lumayan lengkap juga gitu. Dan ada lagi kita lanjut ke Google Hacking Cheat Sheet yang dimana apa tuh? Kita mau tanya kalau webcheck.net apa beda apa sama aja? Nah, webcheck.net. Coba kita coba dulu ya. Saya sih biasanya pakai yang ini ya. Pakai yang ini nih biasanya. Nggak pernah pakai yang lain. Oke, bentar Mas Iqbal. Kita coba dulu ya. Oh, ini sama Mas. Sama-sama. Sama seperti website yang saya kirim. Sama aja. Cuman beda URL-nya aja. Tapi platformnya sama. Oke, kita lanjut ke Google Sheet. Google Sheet ini berfungsi untuk information gathering. Jadi kalian bisa ngelihat secara detail dari Google gitu. Ini cheat ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada enroll, ada site. Jadi ntar biasanya tuh ini ada penjelasannya seperti ini. Contohnya saya coba di sini. Oke, ini dia. Saya nyoba yang enroll tadi. Maka yang masuk, nah untuk enroll di sini saya masukkan contohnya saya gini. Maka yang keluar akan Bang Fitri semua gitu, nggak ada yang lain. Gitu. Nah ini ada nih, ingin. Jangan lupa follow. Oke. Nah saya contohin lagi. Contoh namanya Iqbal Maftuha Fauzi. Kita coba cari ya. Yang untuk information gathering. Nah, berarti nggak ada nih. Iqbal Maftuh. Nah, hanya terdapat satu dari Pinterest. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian Nmap chat sheet. Nmap chat sheet ini nah, kita lanjut ke materi atau praktik dari Nmap sheet. Ini banyak sekali command line yang bisa kalian pakai di Kali Linux nanti. Ini merupakan Nmap sheet-nya. Yang pertama seperti ini untuk scan alamat single IP,
Ini untuk scan spesifik IP-nya, terus scan range, dan masih banyak lagi. Ini saya ambil dari Station X. Di Station X ini juga ada banyak sekali pembelajaran materi. Ini dia. Nah, di sini juga dijelaskan switch-nya itu apa, example gimana, deskripsinya juga apa. Jadi coba deh, ini bisa ngirim nggak sih? Bagi yang ingin melihat sheet-sheetnya, saya kirim dulu di Station X, dari Station X. Nah, untuk materi Google checking tadi, Google checking sheet-sheetnya, kalau kalian minat, itu kalian bisa chat aja melalui LinkedIn. Ntar saya kasih gitu, cara cuma-cuma, karena emang free. Oke, waktu kita 5 menit lagi nih. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum sesi habis. Mohon maaf banget ini di luar kendali kami, tiba-tiba kali Linuxnya error, udah dicoba reset, kayaknya ini harus diinstal ulang gitu, karena ini waktunya hanya 1 jam, untuk install ulang lumayan lama gitu. Oke, dari Mas siapa nih, Mas Lukman, nama channel YouTube-nya Kak. Oke, bentar, saya di-share sama moderator kami ya. Oke, untuk nanti kalau udah di-share link YouTube-nya, kalian bisa cari aja sesuai keyword yang kalian mau. Biasanya di situ ada banyak tutorial-tutorial juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, sebentar ya, Mas Dava. Ini saya jawab dulu satu-satu. Dari Mas Bernardinus Diki. Oke, gambaran cara pakai kali Linuxnya, Pak. Oke, untuk gambaran pakai kali Linuxnya seperti ini. Bentar saya coba cari dulu ya. Kayaknya ada nih PPT-nya. Langsung aja lah kita pakai virtual mesin. Oke, untuk Mas Bernardinus, jadi cara pakainya itu kalau saya sendiri ya, ini saya pakai virtual mesin dari VirtualBox. Yang pertama itu untuk pertama-tama kalian tinggal klik aja new di sini, terus kalian tulis kali Linux seperti ini. Kenapa saya nyaranin tulis kali Linux? Karena agar tipe dan versionnya ini langsung otomatis ke generate seperti itu. Lalu kalian next aja, karena ini udah ada jadi nggak bisa. Ntar tinggal ikuti tutorialnya seperti itu, dan jangan lupa masukin ISO-nya. Ntar saya kirim di chat untuk ISO-nya. Simpel sih kak sebenarnya cara pakai kalian itu gimana. Cuman ini karena ada kendala aja, kursornya nggak mau muncul.
dan nggak bisa close dari tools. Untuk Mas Bernard ini ya linknya mana tuh? Ini linknya Mas bisa pilih yang bagian virtual machine seperti itu. Oke, untuk Mas Dafa Sami, silahkan monggo. Oh ya, Mikael. Untuk Mikael, oke, untuk Mas Mikael ini ada pertanyaan contoh real case penerapan Kali Linux di dunia industri seperti apa? Nah, untuk contoh real case itu ada banyak ya. Yang pertama ada pengetesan penetrasi atau penetration testing, yaitu biasanya di bagian perbankan itu sering banget nih nguji-nguji pakai Kali Linux dan mencari pertahanan keamanannya gitu secara berkala. Begitupun di e-commerce. Terus ada juga di bagian forensik digital, yaitu investigasi dari kejahatan cyber. Biasanya tuh forensik digital dari kepolisian atau perusahaan bakalan menggunakan Kali Linux untuk menganalisis perangkat digital yang disita sebagai barang bukti gitu. Nah, eh, dari dua kasus itu apa udah cukup, Kak Mikael? Nanti rekodnya Kak sebab ada nggak? Kenapa ada rekodnya nanti di YouTube di saya? Linknya saya cantumin lagi ya. Nah, kalau selain Kali Linux, ngomongin pakai Linux jenis apa lagi ya Kak? Oh, itu udah banyak. Biasanya nih ya, distribusi Linux itu ada banyak banget. Ada dari Ubuntu, ada dari Debian, ada dari Fedora, ada dari ZenOS, seperti itu. Itu untuk di bagian keamanan sibernya. Sedangkan untuk di pengujian penetration itu ada Parrot OS, Parrot Security OS, Black Arts Linux, Vento Linux, udah tuh. Dan di di saat kalian memilih distribusi itu kalian harus jelas nih tujuan penggunanya apa, tingkat keahliannya apa, ketersediaan perangkat lunaknya gimana, seperti itu. Apa cukup Kak?
Oke, untuk Kak 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 George. Jadi eh, apakah bisa menggunakan ML untuk integration testing? Itu tentu saja bisa banget ya. Nmap ini kan network mapper yang dimana alat ini bisa sangat-sangat berguna dalam dunia penetration testing gitu. Setahu saya nih, alat Nmap ini biasanya disebut sebagai Swiss Army Knife gitu. Karena bagi para tester itu fungsinya sangat fleksibel dan beragam gitu. Terus apa sih yang bisa digunakan di Nmap gitu dalam penetration testing? Yang pertama buat network scanning itu juga termasuk penetration testing tuh gitu. Jadi kita memungkinkan untuk melihat seluruh jaringan kita dan mengidentifikasi perangkat-perangkat yang terhubung, sistem operasi yang berjalan, dan layanan yang terbuka pada setiap perangkatnya gitu. Terus ada juga deteksi port, deteksi sistem operasi, pencarian kerentanan, dan script. Nah, fitur script ini biasanya memungkinkan kita itu untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan otomatis gitu. Nah, terus gimana sih kayak gimana sih kayak kerja dalam penetration testing Nmap ini gitu? Biasanya sih melalui pengumpulan informasi gitu kayak alamat IP, targetnya, rentang IP, terus deteksi layanan kayak web server, database server, terus ada lagi pencarian kerentanan, dan ada eksploitasi. Ini sih opsional, eksploitasi itu opsional. Oke, mungkin ada lagi Kak George. Oke, ini ada lagi dari Kak Rizky. Kak, bedanya audit cyber sama audit sistem informasi itu apa ya, Kak? Jadi untuk bedanya audit keamanan siber itu berfokus pada aspek keamanan informasi, sistem informasi. Terus lingkungan meliputi seperti evaluasi terhadap firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan banyak hal lagi. Terus ada lagi tujuan. Tujuannya itu untuk mencegah serangan siber, melindungi data dari kesensitifan, dan untuk di bagian audit sistem informasi biasanya fokusnya ke bagian perangkat keras, perangkat lunak, data, proses bisnis gitu. Dan lingkungannya juga lingkupnya itu meliputi kayak evaluasi efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem informasi. Dan tujuannya itu untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan baik dan akurat. Gitu. Jadi perbedaannya kalau audit keamanan siber itu fokusnya di keamanan dari ancaman eksternal. Sedangkan audit sistem informasi itu fokusnya di efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem. Nah, di bagian lingkup untuk di audit keamanan siber lebih ke spesifik pada teknologi keamanan. Sedangkan audit sistem informasi itu lebih ke seberapa mencakup seluruh sistem informasi itu. Dan dari tujuannya pun mereka berdua beda. Untuk audit keamanan siber, mereka tujuannya itu untuk mencegah serangan siber. Sedangkan di audit sistem informasi itu untuk mendukung tujuan bisnis organisasi. Seperti itu. Apa cukup, Kak Rizky? Oke, ini yang terakhir ya pertanyaan dari Mas Dapa karena kita sudah lewat 10 menit gitu. Jadi saya sudah pakai Linux untuk penggunaan mata kuliah terkait jaringan
Kak, khusus mouse. Tapi spek laptop saya lumayan rendah, jadi kadang lama jalannya. Tips biar pemakaian maksimal tanpa harus ganti laptop. Ya kalau dari saya sendiri pribadi ya, tipsnya ya ganti laptop. Cuman kalau kakak minta agar nggak ganti laptop, ya tinggal disesuaikan aja. Bisa untuk menggunakan SSD, jangan hard disk, sama upgrade RAM gitu. Nah untuk sisanya seperti prosesor itu juga ngaruh sih sebenarnya, core-nya itu ngaruh. Jadi maksimalin dulu di RAM-nya, kakak upgrade, terus yang tadinya hard disk kakak ganti ke SSD gitu biar lebih cepat booting sistemnya. Dan saran terbaik dari saya ganti laptopnya. Oke, itu Mas Dava. Semangat buat Mas Dava. Jangan pesimis soal laptop. Bisa kok, semuanya bisa bisa. Karena udah lewat 10 menit, terima kasih banyak yang sudah hadir pada sesi webinar kali ini. Mohon maaf jika ada perbuatan dan ada kendala teknis tadi di mana kali ya nggak jadi nan diganti ke Q&A dan praktik yang lain. Untuk hasil record nanti ada di YouTube di saya ya teman-teman. Saya kirim lagi linknya. Nah, jangan lupa di subscribe dulu lalu di klik loncengnya biar kalau ada updatean bisa terlihat gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk sertifikat nanti bisa diklaim di tampil ya, halaman website tampil. Jadi kalian wajib review terlebih dahulu nantinya. Habis review kasih review yang bagus ya, yang keren. Habis itu kalian bisa klaim sertifikat seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin. Bentar, saya akan kasih sedikit informasi lagi. Oke, teman-teman, ini link saya. Bagi yang ingin connection atau ingin materi-materi yang tadi, secepatnya kalian bisa terkoneksi dengan saya, nanti bisa chat. Oke, terima kasih buat semuanya. Semangat dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Ed ya.